Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Bakti. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai data visualisasi proyek saya untuk Pacman. Pertama-tama saya akan menjelaskan dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan adalah Running Man rating yang saya dapatkan dari Wikipedia, dari halaman Wikipedia. Dari situ kita mendapatkan data-data ratingnya, data episode berapa, lalu original air date, rating-rating masing dari yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan. Setelah di situ juga kita dapat melihat tamu yang datang, lalu tempat misi dilakukan, list dari tim dan siapa yang menang. Lalu kita masukkan data itu ke dalam Excel yang nantinya akan dihubungkan ke Tableau. Dari sini dibuat secara manual yaitu untuk melihat guest kriteria, guest number, episode spesial atau tidak, dan lain-lainnya. Lalu juga mengenai kapan musim ketika episode itu dilakukan atau musim-musim panas, autumn, winter, dan lain-lainnya. Penulis pada analisis rating TV Korea Running Man ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan rating Running Man dari tahun ke tahun. Pada periode apa rating Running Man ini naik dan analisis mengenai dampak kehadiran tamu-tamu, episode spesial, dan lain-lain. Manfaat yang bisa digunakan dari analisis ini adalah sebagai informasi bagi perusahaan yang ingin memasang iklan pada acara ini untuk memilih kapan pada periode kapan untuk menempatkan iklannya. Lalu juga untuk tim Running Man sendiri dalam merencanakan misi-misi pada episode kedepannya, apakah hasil dari rating episode sebelumnya ini dapat menjadi acuan. Pada halaman All Year, kita akan melihat perkembangan dari rating Running Man dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat bahwa dari tahun 2011 sampai 2014, 2013, rating Running Man sedang berada di high-high-nya, lalu menurun di tahun 2014. Hal ini akibat adanya pergantian tim production. Lalu ada juga karena burnout dari para penontonnya, sehingga menyebabkan penurunan rating akibat dari penayangan dari tahun 2010 sampai 2013 heavily on physical games seperti Elimination Name Tag, sehingga memerlukan ide baru untuk meningkatkan rating Running Man, di mana pada tahun 2014 hingga 2015 dapat diraih, namun di tahun 2016 kembali turun. Lalu karena penurunan ini menyebabkan tim dari TV SBS itu sendiri untuk mengganti waktu penayangannya yang sebelumnya pada jam prime time di hari Minggu, yaitu di jam 18.25 menjadi jam 16.50. Lalu kita akan melihat bagaimana rata-rata rating berdasarkan musim. Dapat kita lihat bahwa pada musim dingin dari tahun 2018 sampai 2023 cenderung memberikan rata-rata rating yang lebih besar dibandingkan dengan 3 musim lainnya. Diikuti dengan musim autumn, lalu musim spring, dan yang terakhir adalah musim panas atau musim summer. Hal ini logis karena pada musim winter atau musim dingin dan musim gugur, suhu udara sudah dingin sehingga banyak sekali warga-warga yang bertahan di rumah daripada keluar. Nah, sedangkan untuk musim semi dan musim panas banyak digunakan sebagai waktu liburan untuk warga-warga Korea Selatan sendiri. Lalu pada bagian change kita akan melihat bagaimana pergantian dari time slot, jam tayang, dan juga dari pergantian anggota. Dari sisi kiri kita dapat dilihat bahwa pada April 2017 ada penambahan anggota yaitu Yang Setan dan Jun So Min masuk. Kita melihat analisis rata-rata dari episode 6 bulan sebelum mereka datang dan 6 bulan setelah mereka datang. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan average rating dari 6,43 menjadi 6,89. Lalu kita melihat bagaimana dampak dari keluarnya salah satu anggota yang menjadi bagian inti dari tim Running Man itu sendiri. Kita akan melihat rating episode 2 bulan sebelumnya. Ketika Liu Kangsu belum keluar, ratingnya sebesar 6,43, lalu setelah keluar turun menjadi 5,82. Lalu perubahan dari jam tayang pada Januari 2017 menyebabkan kenaikan rating itu dari 6,5 menjadi 6,81. Sedangkan yang pergantian yang baru yaitu dari Januari 2023, pergantian ini dilakukan karena
rating Running Man sedang mengalami penurunan waktu kita lihat di grafik all year sebelumnya. Lalu pada tab top rating 2022 dan 2023 kita bisa memilih. Pada 1 tahun ke belakang kita dapat lihat bahwa uh, guest-guest yang memiliki menghasilkan rating paling tertinggi didapatkan dari kriteria variety, yaitu guest-guest yang berasal dari latar belakang atlet ataupun dari guest-guest yang sudah menggeluti dari bidang variety itu sendiri. Lalu kita bisa melihat secara 5 tahun ke belakang bagaimana dari masing-masing kriteria tamu itu sendiri, atau dari aktor, mix yaitu campuran ada aktor dan singer atau variety, bisa beberapa orang yang ada di episode itu. Kita dapat lihat bahwa pada bagian variety lebih memberikan rating yang lumayan tinggi di 5 tahun ke belakang itu, antara 2018 sampai 2023. Sedangkan untuk aktor dia tinggi ada di 3 tahun paling awal itu 18 sampai 20, sedangkan di tahun-tahun 2022 2023 nilainya lebih rendah. Kali ini kita bisa lihat juga di sini mengenai berapa maksimum rating pada tahun tersebut untuk masing-masing kriteria, lalu kita dapat melihat tamu yang mendapatkan rating maksimum tersebut. Di tahun 2018 dan 2020 kita dapat lihat bahwa Twice memberikan max rating sebesar 8,6% di 2018 dan di 2020 sebesar 8,15%. Hal ini dapat menjadi referensi untuk dapat mengundang tamu-tamu yang menghasilkan rating tertinggi tersebut. Pada tab spesial kita akan melihat bagaimana performa dari episode-episode spesial yang telah disiapkan oleh tim Running Man. Pada periode 2011 sampai tahun 2014, episode-episode spesial yang telah ditayangkan seperti perjalanan ke luar negeri ataupun episode-episode yang berkaitan dengan legenda atlet seperti Park Ji-sung dan pemain yang bermain di luar negeri seperti di baseball Amerika, dapat memberikan performa yang bagus hingga di tahun 2014. Namun pada periode 2015 hingga 2019 performanya tidak terlalu signifikan. Seperti di 2015 mereka mengundang 100 tamu untuk melawan 100 tim martial arts dalam name tag elimination. Episode pertamanya performanya lumayan bagus, tetapi jatuh di episode setelahnya. Hal ini merupakan hal yang cukup umum dalam uh, variety show, yaitu karena di episode pertama hype-nya sudah habis di ujung, sedangkan walaupun klimaksnya ada di episode kedua, tetapi penonton sudah tidak terlalu tertarik. Begitu pula yang terjadi di tahun 2016 untuk episode di Dubai. Episode pertamanya performanya bagus, tapi langsung flop di episode keduanya. Sedangkan di episode di 2018 dilakukan suatu spesial di mana tim Running Man, anggota dan 4 tamu yang sudah dipilih melakukan suatu misi untuk pergi ke luar negeri, di mana mereka akan mendapatkan hukuman ataupun uh, rekreasi ke luar negeri tersebut. Performanya lumayan bagus karena sebarannya tidak terlalu jauh, sehingga menghasilkan rating yang cukup stabil. Hal ini dapat dijadikan referensi bagi tim Running Man untuk melakukan hal yang sama di kedepannya, namun dengan tema yang agak berbeda. Di sini saya juga menyiapkan bagi orang-orang apabila ingin mencari tamu yang mereka sukai di sini. Di sini kita bisa lihat, kita bisa mencari Blackpink. Sini kita bisa lihat dia tampil di episode berapa saja, di tahun apa, isinya apa, lalu siapa yang datang di episode itu. Kita bisa melihat list episodenya. Kita bisa drag di sini mau tanggal dari berapa sampai berapa. Terima kasih. Itulah dashboard dari data visualisasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.